Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solihah? Mudah-mudahan Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Baik Ananda, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke Ananda, sekarang silakan semuanya buka bukunya halaman 27. Nah Ananda, hari ini kita akan belajar tentang kemarau. Adakah yang tahu apa sih kemarau itu? Iya, tepat sekali. Jadi kemarau itu ya nak ya adalah salah satu musim yang ada di Indonesia. Nah Ananda, adakah yang tahu apa sih ciri-ciri dari musim kemarau? Iya, betul sekali ya. Yang pertama, musim kemarau itu biasanya akan jarang sekali turun hujan. Yang kedua, udara terasa panas. Ketiga, matahari itu akan bersinar sepanjang hari. Keempat, biasanya tanaman-tanaman itu banyak yang layu nak, karena jarang hujan. Kemudian yang kelima, tanah-tanah juga akan kering dan retak-retak. Nah, inilah beberapa contoh ciri-ciri dari musim kemarau. Nah, Ananda, permainan apa sih yang biasanya dimainkan pada musim kemarau? Nah, coba sekarang kita amati gambar halaman 28 ya. Angin bertiup sepoi-sepoi, cuaca pun cerah. Tony dan Made bermain layang-layang di lapangan. Nina, Deli, dan Lani bermain galasin. Banyak permainan yang bisa dimainkan pada musim kemarau. Nah, Nanda, yang kita amati sekarang, perhatikan pada gambar. Ini adalah gambar anak-anak sedang bermain layang-layang ya. Jadi masih banyak sekali nak ya permainan yang dapat kita lakukan pada musim kemarau. Selain permainan ini, kita juga dapat melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Ayah dan Tony. Nah, pada musim kemarau ya, sepertinya seru sekali ya kalau kita bisa melakukan kegiatan yang dilakukan Ayah dan Tony, yaitu berenang. Nah ya, kalau musim kemarau enak ya kalau kita berenang. Ya, kita bisa bermain ya di kolam dengan sepuasnya. Nah, Ananda, setelah kita puas bermain, ketika sampai di rumah, kita sebaiknya mencuci tangan kita. Nah, sekarang Ananda perhatikan ya cara-cara Nina mencuci tangan berikut ini. Nah, yang pertama, Nina membasahi tangannya dengan air. Kemudian yang kedua, Nina mencuci tangannya dengan sabun. Nah,
ketika mencuci tangan dengan sabun, kerannya sebaiknya kita matikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, Nina membilas sabun dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, Nina mematikan keran setelah mencuci tangan. Ananda, perlu kalian ketahui pada musim kemarau hujan itu jarang sekali turun ya nak ya. Jadi sumber air pun semakin berkurang. Nah, pada musim kemarau kita harus menghemat penggunaan air. Nah, sekarang coba kita perhatikan aturan-aturan berikut dalam penghematan penggunaan air. Sekarang Anda amati ya. Ini adalah beberapa contoh aturan-aturan dalam penghematan air ya. Yang pertama, matikan keran ketika sedang menggosok gigi. Kedua, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci beras atau sayuran. Yang ketiga, matikan keran sebelum meninggalkan kamar mandi. Yang keempat, matikan keran ketika tidak dipakai. Yang kelima, mencuci sepeda dengan air dalam ember. Keenam, menyiram tanaman dengan alat penyiram. Sekarang Ananda sudah tahu ya aturan-aturan menghemat penggunaan air. Nah, mulai sekarang ayo kita menghemat penggunaan air. Baik, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Bacalah percakapan Nina dan Tony berikut. Nah, di sini ada Nina dan Tony ya. Tony, kamu pandai sekali bermain galasin Nina. Gerakanmu gesit dan lincah. Nah, Nina menjawab, wah, terima kasih atas pujianmu Tony. Aku senang sekali. Kamu juga pandai menerbangkan layang-layang. Nah, Ananda ya, barusan kita membaca percakapan pujian antara Nina dan Tony. Nah, Ananda, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kepandaian masing-masing. Sama seperti kelebihan yang dimiliki oleh Tony dan Nina ya. Kalau Tony, dia pandai menerbangkan layang-layangnya, sedangkan Nina pandai bermain galasin ya. Nah, jadi Ananda, ketika kita mendapatkan pujian dari teman kita, maka sebaiknya kita ucapkanlah dengan kata terima kasih. Sekarang coba kita baca percakapan antara Tony, ayah, dan ibu. Ayah, kamu hebat Tony, berani bermain di air. Ibu, betul sekali ayah, Tony sekarang sudah bisa menjaga keseimbangan di atas papan pelampung. Tony, terima kasih ayah, terima kasih ibu. Nah ya, pada percakapan ini anak ya, di sini ada seorang ayah yang sedang memuji anaknya ya. Nah kemudian di sini ibu menanggapi pujian dari ayah kepada Tony. Ibu mengucapkan kalimat tanggapan. Nah jadi anak ya, kalimat tanggapan itu dapat kita lakukan untuk menanggapi pujian. Nah, tanggapan itu juga dapat kita ungkapkan ya dengan kata setuju atau tidak setuju, seperti yang dilakukan oleh ibu. Nah, kemudian ya, setelah kita diberikan pujian, kita ucapkanlah terima kasih, seperti yang dilakukan oleh Tony. Baik, kita lanjutkan bermain peran. Made melihat seorang nelayan membawa banyak ikan. Ikan-ikan itu terlihat sangat berat. Made dan teman-teman ingin membantu. Bacalah percakapan Made berikut, kemudian temukan kalimat pujian pada percakapan tersebut. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya percakapan mereka. Teman-teman, ayo kita bantu nelayan itu. Ayo Made. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Nak. Tolong bawakan yang ini ya. Wah, hebat sekali. Bapak bisa menangkap banyak ikan. Syukurlah, cuaca sedang cerah. Ikannya diletakkan di meja ini saja, Nak. Terima kasih bantuannya. Iya, Pak. Sama-sama. Nah, ya, Nak ya.
Jadi di sini ada percakapan Made dan teman-temannya dengan seorang nelayan. Nah, setelah kita membaca percakapan tersebut, kira-kira coba kita temukan ya, yang manakah yang termasuk kalimat pujian? Iya, betul sekali ya. Nah, ini ada kalimat pujian yang diucapkan oleh Made. Wah, hebat sekali. Bapak bisa menangkap banyak ikan. Nah ya, ini ada. Nah, kalimat yang diucapkan Made ini ya nak ya, merupakan kalimat pujian. Oke, sekarang kita masuk materi yang terakhir. Ayo mengamati ya. Sekarang ayo kita belajar menimbang menggunakan alat-alat sederhana. Lihatlah petunjuk pembuatan timbangan sederhana di bukumu. Kemudian, timbanglah benda-benda yang ada di dalam tasmu. Silahkan siapkan gantungan baju, 2 kantong plastik, dan kelereng. Kaitkan kantong plastik di kedua ujung gantungan baju. Lalu, gantungkan di pegangan pintu. Timbanglah benda-benda yang ada di dalam tasmu. Nah, anak-anak Bunda, kalian perhatikan di sini ada contoh timbangan sederhana ya. Nah, kalian masukkan benda yang akan ditimbang di salah satu plastik. Nah, kemudian masukkan juga beberapa kelereng di plastik yang lainnya hingga gantungan menjadi seimbang. Setelah selesai, anak-anak Bunda silakan melakukan pengukuran pada tabel yang ada di halaman 37 ya. Coba kalian lakukan pengukuran menggunakan alat sederhana tersebut ya, untuk 5 benda yang ada di rumah kalian ya. Nah, Ananda yang dapat Bunda sampaikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semuanya dapat memahami dan menerima dengan baik ya apa yang sudah Bunda jelaskan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.